Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib bersyukurul ikhlas rahimakumullah. Kesempatan malam ini saya akan membacakan kitab Sahih Muslim tentang babu fadli iyadatil marid, bab tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'idul maridi fi makhrafatil jannah hatta yarji'a." Orang yang menjenguk orang sakit adalah di dalam taman surga sampai dia pulang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam beberapa jalur dan redaksi. Di antaranya adalah siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Tak henti-hentinya dia berada di taman surga sampai dia pulang. Nah, kemudian dari hadis Sahih Muslim ini ada yang masuk kategori hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang sumbernya dari Allah, namun redaksinya diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berucap dengan hawa nafsunya, namun apa yang diucapkan oleh Allah itu adalah merupakan wahyu. Kalau redaksinya dari Allah namanya Al-Quran, tapi kalau redaksinya diserahkan kepada Rasulullah namanya hadis qudsi. Bagaimana hadis qudsi itu? Seperti ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah. Nanti saya langsung terjemahkan karena hadisnya cukup panjang. Sungguh Allah azza wa jalla berfirman besok pada hari kiamat, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Aku sakit, kenapa engkau tidak menjenguk aku? Lalu si hamba yang ditanya tadi menjawab, ya Rabb, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Lalu Allah berfirman, apakah engkau tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit sementara engkau tidak menjenguknya? Apakah engkau tidak tahu bahwasannya seandainya engkau menjenguknya, lawajadtani indah, sungguh engkau akan menjumpai diriku di sisinya. Nah, di sini oleh para pensyarah hadis, diantaranya oleh Imam Nawawi, engkau akan menjumpaiku di sampingnya, maknanya adalah menjumpai pahala yang sangat besar, la nihayata, yang pahalanya itu tak terbatas, pahala yang ada di sisiku. Kemudian dianalisa oleh para ulama, sesungguhnya kata sakit disandarkan kepada Allah, maknanya adalah yang dimaksud hamba yang sakit itu tasyrifan lil abdi wa taqriban lahu. Hamba yang sakit itu posisinya sangat dekat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya kaitkan dengan keterangan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, idza kunta sahihan fa anta ma'a nikmatillah. Satu ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi ini sakit. Beliau adalah Syekhul Mufassirin, guru besar ulama tafsir di Mesir, dijenguk oleh para jamaahnya. Bagaimana keadaan wahai Tuhan Syekh? Semoga engkau diberikan kesembuhan, segera diberikan kesehatan. Lalu jawaban Syekh Mutawalli Sya'rawi seperti ini, idza kunta sahihan fa anta ma'a nikmatillah. Apabila Anda sehat, Anda bersama nikmat Allah. Wa idza kunta maridan fa anta ma'allah. Apabila Anda sakit, Anda bersama Allah. Sekarang kita hitung, kalau Mas Toto sehat, Mas Toto bersama nikmat Allah, ada jarak apa enggak? Ada jarak. Kalau Mas Toto sakit,
mastoto ma'allah, bersama Allah. Berarti lebih dekat mana orang sakit sama orang sehat? Kadang orang sakit itu sibuk dengan nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat. Orang sehat itu banyak sibuk dengan nikmat tapi lupa pada yang memberi nikmat. Giliran nikmatnya dikurangi atau dihilangkan, melipir ke masjid, sholatnya khusyuk. Berarti sholatnya istiqomah apa temporer ini sifatnya. Ya Bang Ipin, banyak yang model seperti ini. Kelihatannya kalau punya problem keluarga, ekonomi segala macam, yang tadinya nggak mau dekat masjid, kelihatannya di masjid sholatnya khusyuk banget kan, kayak gitu. Ini idza kunta sahihan fa anta ma'a nikmatillah. Ketika Anda sehat, Anda bersama nikmat Allah. Ada jarak. Kadang diberi nikmat, orang sibuk dengan nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat, akhirnya disentil. Disentil itu adalah ibarat disayang oleh Allah. Anak Pak Tosim kalau nakal, dikasih tahu jangan seperti itu tong, nah neng, jangan, besok lagi ngulangi lagi. Akhirnya apa? Sentil, pas, baru tuh. Kita dalam hidup juga demikian. Di sini apabila engkau menjumpai hambaku yang lagi sakit dan menjenguk, engkau akan mendapatiku, maksudnya mendapati pahalaku. Maknanya adalah posisi orang yang sakit itu istimewa di hadapan Allah, sangat dekat dengan Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dilanjutkan, apakah engkau tidak mengetahui wahai anak manusia, aku minta makan kepadamu sementara engkau tidak memberi makan diriku. Ya Rabb, bagaimana aku memberi makan engkau sementara engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta? Allah berfirman, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya hambaku si fulan minta makan kepadamu sementara engkau tidak memberi makan? Apakah engkau tidak mengetahui seandainya engkau memberi makan dia, niscaya engkau akan menjumpainya di sisiku? Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu sementara engkau tidak mau memberikan minuman kepadaku. Wahai Rabbul Alamin, bagaimana aku memberikan minum kepadamu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta? Allah berfirman menjawab, hambaku fulan minta minum kepadamu sementara engkau tidak memberikan minum kepadanya. Apakah ketahuilah seandainya engkau memberikan dia minum, wajadta dzalika indi, maka engkau akan menjumpai pahala dan kedekatan itu di sisiku. Jadi saya pelajari hadis Sahih Muslim ini, ternyata kita harus perhatian kepada saudara kita, lebih-lebih sesama muslim. Ada anekdot Mas Supri, ketika sakit dibawain oleh-oleh, dibawain buah, giliran sehat nggak dibawain buah. Lah orang sakit itu kan udah pahit, disuruh makan ABCD, ya nggak doyan lah. Kenapa ketika sehat nggak dibawain? Sekarang kan ada Duku Palembang lagi, lagi Pak Tosim, lagi viral itu di Jalan Jatiwaringin. Ya bawa tentengan lah, Duku Palembang, bawa ke masjid, insya Allah laku. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.